Apakah kejawen itu tidak ambil dari Quran? Quran Pak, cuman dijawab nih. Wis contoh, sampean ngerti topo? Topo itu ya, topo bahasa Jawa nih lo topo. Iku sama dengan pengertiannya uzlah, sama kholwat, zuhud bahasa Quran sama. Cuman berhubung kita yang masih ada di syariat, wis pokoknya gak bahasa Arab Quran moh keliru. Mboten wis mekengen kaya ngono iku Pak, kebanyakan. Akhirnya ana wong ngomong topo disalahno. Dulu Pak ngomongnya dudu Allah, ilate wong Jawa iku angel Allah. Lah ngono to? Gusti Allah. Lah yang sing fanatik dengan syariat, kalau Allah keliru iku nggone wong Nasrani. Lah gitu to. Allah sing bener. Pak nyun sewu, ilate wong biyen iku budel-budel. Ngomong Allah iku gak iso Allah. Diuri bismillahirrahmanirrahim gak iso, bese meleh. Loh nyun sewu. Hal itu memang terjadi pada saat itu. Lah ketika itu muncul di era sekarang, nggih dituthuk Pak. Laksana iwak lele arepe munggah dituthuk mlebu maneh, dituthuk mlebu maneh. Akhirnya ya napa Pak? Nggih pun Allah menurunkan utusannya, akhirnya membawa dinul haq. Bosok dikeluarkan dinul haq ini yang orientasinya dari Al-Quran. Akhirnya banyak di antara golongan ahli syariat yang sadar Pak, sadar. Asalnya itu mencak-mencak, nggak mau. Tapi ketika lama-lama beliau sadar, iya ya, air seperti itu kalau nggak digerakkan Allah ya nggak bisa jalan. Wah iki bagaimana? Akhirnya mencari Pak, mencari mukobalah atau referensi pemahaman-pemahaman. Akhirnya tenggone Mbah Yai kebuka. Akhirnya jawab ya apa? Oh iya gak salah wong Jawa biyen omongane mbahku biyen ngono. Akhirnya ngoten. Bapak Ibu hadirin, kita kembali ke maqam musyahadah. Allah sudah tuangkan, sudah mengenas bagi golongan yang ketika saat di dunia itu tidak mau menerima ajaran dinul haq. Itu disebut innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Allah lewat Muhammad ini, dikasih tahu atau tidak, diperingatkan atau tidak, tetap dia itu tidak percaya. Gak percaya. Karena apa? Karena ruhaniyahnya itu terkuasai oleh sifat basariyah. Ruh Allah kasih sandingan dua sifat basariyah dengan sifat basirah Pak. Di dalam sifat basariyah itu ada nafsu nafsiyah, yang dua ada nafsu amarah. Basiroh ini juga ada dua, dulur dua, satu lawamah, dua mutmainnah. Basariyah ini Pak ngajak elek, ngajak iman terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Ruh ini dipaksa oleh wong loro niki lho sing gaplek iki ya niki. Iki ngarahno ruhaniyah biar bercinta, berkasih mesra, anik budunya itu tidak pada Allah tapi togut. Lah
Basiroh kebalikannya, mengajak rohaniah ini untuk berjalan di atas jalan Allah. Di atas jalan Allah berarti rohaniah ini disuruh untuk menyembah Allah dan meninggalkan selain Allah. Rohaniah niki setiap diri manusia pasti akan seperti itu, Pak. Dikasih Allah seperti itu. Lah, golongan-golongan yang di situ ruhaniyahnya itu terkuasai sifat basariyah masuk dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 6 atau berapa itu? Innalladzina kafaru ini gitu sawaun alaihim 4 atau 6, nggak usah pentinggal lagi. Terus ayat, jikalau kau tetap tidak percaya dengan adanya dinul haq, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun azim. Tak tutup. Jadi ruhaniyah sampai kali kula basiroh ini ditutup dengan basiroh basariyah. Lewat apa? Ya tergantung poksi kita. Kalau saya alim berarti dengan ilmu yang menjadikan saya alim. Lewat kekayaan, dengan kekayaan itu menutup pada hatiku terhadap Allah. Tergantung poksi kita lewat mana. Terus di situ gisyawatu walahum lan iku tetep kedue mereka adzabun utawi siksa alimun kang agung. Ning dunya wis ketok, sudah kelihatan kita disiksa Allah. Bagaimana? Oke, kita walaupun sugih, kita akan ketakutan kehilangan sugih. Kita punya kehormatan, Pak, disebabkan karena ilmu kita, otomatis masyarakat semua menghormat kita. Ketakutan kita kehilangan kehormatan. Loh, betul. Ketakutan kita itu tersiksa, Pak. Tersiksa hati ini. Karena kehormatan, kekayaan dan apapun itu adalah sebuah hijab, sebuah tutup yang ada pada hati kita. Kalau ada di golongan ini, bentuk siksa, apalagi setelah kita meninggalkan dunia. Subhanallah, ini yang menjadikan kita masuk alam barzah itu disebabkan ketika di dunia ini kita belum lepas dari ini. Apa sih barzah itu? Dinding, Pak. Maknanya barzah itu dinding yang tebal sebagai pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Artinya kesenangan duniawiyah itulah yang membarzah kita, menutupi ruhaniyah kita pada Allah. Barang siapa saat di dunia belum roboh barzahnya, dipastikan ketika dia meninggal wa min waraihim barzakhun, pasti kita akan dimasukkan alam barzah. Makanya munculnya malaikat Israel itu sebabnya ya karena ruhaniyah kita masih terhijab. Israel niku malaikat itu lah makhluk toh, Pak ya, makhluk. Sehingga malaikat Israel sing jabut nyawani wong kuwi mau anggite genah-genah enggak diocok-ocok, Pak. Maksudnya diocok-ocok ya karena duniawiyah mau. Mangkane ya apa pabrikku, ya apa bojoku, ya apa anakku, lah ngoten nggih. Ya Allah, itulah yang terjadi. Tapi bagaimana bagi ahli syuhud kekasih Allah? Apakah juga masuk di dalam alam barzah seperti mereka-mereka yang dimasukkan alam barzah? Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin.
Sing jabut iku duduk malaikat utawa makhluk maneh. Sing jabut langsung Gusti. Apa mungkin malaikat Israel iku ndandangi si Gusti Allah belum saya tarap niku. Rebukannya belum lah ngono ya. Wani ya kira-kira. Wonten? Enggak berani. Kalau yang mengambil iku Allah sendiri, maka malaikat mengatakan sayakuluna alladzina udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat pada berbunyi berkata, selamat datang, tempatmu sudah disediakan. Diisarano Kanjeng Nabi dalam satu hadis, sapa sing iso njawab marobuka turune kaya kemanten anyar. Isyarah itu. Terus beliau di mana? Kalau yang menyebut Allah, ya dah, ya diletakkan di kelompok kekasih mana? Di laut, alam laut, alam berkumpulnya seluruh kekasih Allah, baik dari unsur nabi, rasul, wali-waline Allah. Kabeh tergabung dalam satu kata, para kekasih Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat ruhaniyah itu sudah menerima dinul haq, tolong saya kasih masukan, cepat lekas lakonono apa yang menjadikan kewajiban kita supaya bisa nuju nang seruane Rasulullah anibudullah itu. Tentunya kita harus tekun berkholwat, baik di tempat rame maupun di tempat khusus. Tempat rame berarti kita bekerja, jasmani kita awor campur dengan para makhluk. Kholwate jenengan ruhaniyah modale sirul asar. Bapak Ibu, kuncinya ada di situ. Sebab dengan sirul asr itu ada penegasan yang namanya su'aul basyirah, menanamkan ruhaniyah sampeyan bahwasanya wujudnya Allah yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Alladzi subhana alladzi, maha suci siapa, alladzi hidup, yaitu maha suci itu Allah, hidup itu yang memperjalankan seluruh makhluknya termasuk diri kita. Akhirnya ruhaniyah sampean iku selalu merasa bahwasanya Allah yang memperjalankan diriku. Ini ada yang belum dimusyahadah tapi dimuraqabah. Saya sebut sebagai kasab maknawi. Jadi jenengan ada di muraqabah. Rasulullah kalau mengatakan muraqabah itu ihsan, Pak, iman yang sudah ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bentuknya hatimu ada rasa iman, yakin kalau hidup itu Allah. Di manakah hidup? Dijawab dalam surat Al-Hadid ayat 3, ya ning jaba ya ning jero, di awal dan di akhir. Iki muraqabah. Paling tidak jenengan selalu merasa dilihat Allah, karena Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dekat terhadap dirimu di dalam dan di luar. Hatimu otomatis selalu, Pak, condongnya di situ. Ini masih muraqabah. Lah nanti kalau sudah ditaruh Allah di ainul basyirah, di dalam zikir sirul asrar itu ada ainul basyirah, Anda sudah dimusyahadah. Kalau sudah dimusyahadah, maka awal akhir zahir batin gak muncul.